Malam Rakyatku, itu, saya sebuah panggung berjanji besar pendidikan berdiri megah di gratis tengah untuk semua. alun-alun kota. Lampu sorot menari-nari ke langit, Pengkhianat! musik pengiring kampanye bergema, dan ribuan warga berdesakan dengan wajah penuh harapan. Dari bapak tua yang membawa cucunya, ibu-ibu rumah tangga yang memeluk anak kecil, hingga para pemuda yang berteriak lantang, semua hadir dengan satu keyakinan. Malam ini akan lahir pemimpin baru yang akan mengubah nasib mereka. Di atas panggung, seorang pria dengan jas rapi dan senyum lebar melambaikan tangan. Dialah calon anggota DPR yang selama berminggu-minggu sudah menjadi buah bibir. Dengan suara lantang ia berkata, "Rakyatku, saya berdiri di sini bukan untuk diri saya, tapi untuk kalian semua. Saya bersumpah, jika kalian memilih saya, maka pendidikan gratis akan menjadi hak anak-anak kita. Kesehatan akan terjamin tanpa biaya, dan pekerjaan akan terbuka lebar untuk semua." Sorak-sorai rakyat membahana. Mata-mata berkaca-kaca, seakan janji itu adalah jawaban dari doa yang lama mereka panjatkan. Ada seorang ibu yang menepuk bahu anaknya sambil berkata, "Nak, inilah pemimpin yang kita tunggu. Masa depanmu akan cerah jika dia benar-benar memimpin." Semua kata yang meluncur dari bibir sang calon terasa manis, seolah-olah tak ada kebohongan sedikit pun. Ia menunduk rendah, mencium tangan para orang tua, memeluk anak-anak kecil, bahkan meneteskan air mata di hadapan rakyatnya. Kamera-kamera televisi dan ponsel merekam setiap gerakan. Janji itu terasa nyata, seakan mimpi buruk kemiskinan akan segera berakhir. Namun, jauh di lubuk hatinya, janji itu hanyalah sandiwara. Ia tahu betul, kata-kata itu hanyalah kunci untuk membuka pintu menuju kursi empuk DPR. Baginya, rakyat hanyalah tangga. Tangga yang boleh diinjak setinggi mungkin, lalu ditinggalkan ketika tujuan tercapai. Malam semakin larut, namun semangat rakyat tak padam. Lagu-lagu kampanye terus dinyanyikan, bendera partai berkibar, dan suara teriakan, "Hidup rakyat," menggema di udara. Sang calon tersenyum puas. Ia tahu besok kertas suara akan dipenuhi namanya. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, namanya tercatat resmi sebagai wakil rakyat. Rakyat bersorak, pesta kemenangan digelar, dan doa syukur dipanjatkan di surau-surau kecil desa. Mereka percaya, inilah titik balik kehidupan mereka. Mereka tak tahu bahwa dari sinilah kisah pengkhianatan dan azab yang mengerikan akan bermula. Hari pelantikan pun tiba. Gedung DPR berdiri megah dengan pilar-pilar kokoh yang menjulang. Di dalamnya, kursi empuk berlapis kulit mengilap menanti sang wakil rakyat baru. Ia melangkah masuk dengan jas mewah dan senyum penuh percaya diri. Suara tepuk tangan menggema, kamera wartawan berdesakan, dan di luar gedung rakyat kecil masih bersorak bangga. Itulah wakil kita. Itulah pembela kita. Di awal masa jabatannya, ia masih sering menampilkan wajah ramah. Setiap kali kamera televisi mengarah padanya, ia mengangguk penuh wibawa, seolah mengingatkan semua orang bahwa ia adalah wakil rakyat sejati. Namun, semua itu hanya topeng. Semakin hari, kursi empuk DPR mulai mengubah hatinya. Janji-janji kampanye yang dulu meluncur manis dari bibirnya, perlahan menguap seperti asap. Ia tak lagi turun menemui rakyat yang dulu rela berpanas-panasan mendukungnya. Telepon dari para konstituen tak dihiraukan, surat-surat dari desa dibiarkan menumpuk tanpa balasan. Rakyat mulai bertanya-tanya, mana janji pendidikan gratis itu? Mana jaminan kesehatan yang katanya untuk semua? Mana lapangan pekerjaan yang ia janjikan? Sementara rakyat menunggu, ia sibuk dengan dunia barunya. Rapat-rapat mewah di hotel berbintang, jamuan makan malam dengan pengusaha kaya, dan undangan pesta glamor mulai mengisi hari-harinya. Kursi empuk di ruang sidang DPR membuatnya lupa bahwa kursi itu bukan miliknya, melainkan amanah dari jutaan orang yang percaya padanya. Waktu berjalan. Rakyat di desa tetap hidup dalam kesulitan. Petani mengeluh hasil panen tak laku, buruh pabrik menjerit karena upah kecil, dan anak-anak miskin masih tak mampu membeli buku sekolah. Sementara itu, ia duduk santai di ruang ber-AC, menyeruput kopi mahal sambil tertawa bersama kolega politiknya. Ketika sesekali ada rakyat yang nekat datang ke gedung DPR untuk bertemu dengannya, ia hanya memberi senyum dingin lalu berkata dengan nada tinggi, "Kalian pikir saya bisa mengurus semuanya? Itu bukan urusan saya." Hati rakyat hancur mendengar kalimat itu. Kesombongan mulai meracuni darahnya.
Ia merasa dirinya lebih tinggi dari rakyat kecil. Ia lupa bahwa tanpa suara rakyat, ia tak akan pernah duduk di kursi itu. Kursi yang dulu dijanjikan sebagai tempat memperjuangkan kesejahteraan, kini hanya menjadi singgasana keserakahan. Hari-hari berlalu, jarak antara dirinya dan rakyat semakin jauh. Gedung DPR yang megah seakan menjadi tembok pemisah antara janji dan kenyataan. Ia telah berubah, bukan lagi wakil rakyat, tapi penguasa kecil yang merasa tak tersentuh. Kursi empuk telah mengeraskan hatinya, membuatnya buta pada penderitaan yang dulu ia janjikan untuk sembuhkan. Dan dari sinilah bibit azab itu mulai tumbuh. Bibit yang perlahan-lahan akan mekar menjadi balasan yang tak seorang pun bisa bayangkan. Hari-hari di kursi DPR makin memanjakan dirinya. Gaji besar, tunjangan mewah, dan fasilitas yang tak pernah dimiliki rakyat biasa kini ada di genggamannya. Namun, semua itu ternyata tak cukup. Keserakahan mulai bersemayam dalam hatinya. Ia ingin lebih, dan lebih lagi. Di balik meja rapat, amplop-amplop tebal mulai berpindah tangan. Proyek pembangunan yang seharusnya untuk rakyat, ia potong anggarannya. Jalan yang seharusnya dibangun mulus, dibiarkan rusak karena dana telah masuk ke kantong pribadinya. Sekolah-sekolah di desa tetap berdinding bambu, puskesmas tetap sepi obat, sementara rumah pribadinya di ibu kota berdiri megah bak istana. Rakyat datang mengadu. Seorang bapak tua dengan suara serak berkata, "Pak, sawah kami kekeringan. Bantuan air yang dijanjikan tidak pernah datang." Ia hanya menatap dingin dan menjawab dengan angkuh, "Itu urusan daerah, bukan saya. Jangan salahkan saya." Bukan hanya menolak, ia bahkan menertawakan penderitaan rakyat. Baginya, jabatan bukan lagi amanah, melainkan ladang emas yang harus diperas sebanyak mungkin sebelum masa jabatan berakhir. Ia tahu, kesempatan seperti ini tak datang dua kali. Maka, setiap pintu korupsi ia buka lebar-lebar, setiap celah kecurangan ia manfaatkan. Keserakahannya semakin menjadi-jadi. Ia membeli mobil mewah, perhiasan berkilau, dan villa di luar negeri. Saat rakyat menjerit karena harga kebutuhan pokok melambung tinggi, ia sibuk menikmati makan malam di restoran bintang 5 dengan segelas anggur mahal di tangannya. Ada koleganya di DPR yang sempat memperingatkan, hati-hati, terlalu banyak mengambil bisa berbahaya. Rakyat mulai memperhatikan. Namun, dengan wajah ponga ia menjawab, "Siapa yang bisa menyentuh saya? Saya punya kuasa, saya punya uang, saya punya segalanya." Di desa, rakyat mulai putus asa. Mereka menyadari wakil yang mereka pilih telah mengkhianati janji. Mereka berbisik satu sama lain, "Dia lupa daratan. Dia tak tahu 2 orang terzalimi akan menembus langit." Malam demi malam, ia tidur di kasur empuk, namun mimpi buruk mulai datang. Dalam tidurnya, ia melihat tumpukan uang berubah menjadi api yang membakar tubuhnya. Ia melihat wajah rakyat miskin yang menatapnya dengan mata penuh kebencian. Ia terbangun dengan keringat dingin, namun segera menepisnya dengan tawa, seolah itu hanya mimpi biasa. Ia tak sadar, keserakahan telah menutup pintu hidayahnya. Hatinya menjadi batu, telinganya tuli pada jeritan rakyat, matanya buta pada penderitaan. Semua yang ada hanyalah nafsu untuk memperkaya diri. Keserakahan ini bukan lagi sekadar dosa kecil. Ini adalah jalan cepat menuju kehancuran. Dan tanpa ia sadari, langkahnya sudah semakin dekat menuju azab yang tak bisa dielakkan. Gedung DPR yang megah dengan pilar tinggi menjulang seakan menjadi singgasana baru bagi dirinya. Dari kursi empuk di ruang sidang, ia merasa dirinya bukan lagi sekadar wakil rakyat, melainkan penguasa kecil yang bisa menentukan segalanya. Suara rakyat di luar sana, baginya hanyalah bisikan samar yang tak perlu didengar. Dalam setiap sidang, ia duduk dengan dada membusung. Saat mikrofon dinyalakan, suaranya lantang, bukan untuk membela rakyat, melainkan untuk menolak kebijakan yang bisa mengurangi keuntungan pribadinya. Rakyat meminta harga kebutuhan pokok turun, ia malah mengusulkan proyek impor yang jelas-jelas menguntungkan kantongnya. Petani menjerit karena hasil panen tak laku. Ia berdiri sambil berkata dingin, "Itu risiko usaha, jangan manja." Rekan-rekan sesama anggota DPR bahkan mulai resah dengan sikapnya. Ada yang berbisik, dia terlalu arogan, lupa dirinya berasal dari rakyat biasa. Tapi kesombongan telah membutakan hati. Dengan angkuh ia berkata, "Kalian hanya iri.
Lihat, saya punya koneksi, saya punya kekuasaan. Tidak ada yang bisa menjatuhkan saya. Di luar gedung, rakyat semakin marah. Demonstrasi besar terjadi di depan pagar DPR. Spanduk-spanduk bertuliskan, tepati janji, dan rakyat tertindas. DPR terlelap, berkibar di udara. Suara teriakan mengguncang, gas air mata menyebar, dan bentrok pun pecah. Namun, dari balik jendela gedung tinggi, ia hanya tertawa kecil sambil menyeruput kopi mahalnya. Biar saja mereka berteriak. Selama saya duduk di sini, mereka tak bisa apa-apa. Kesombongannya makin menjadi-jadi. Ia mulai merasa kebal hukum, kebal kritik, bahkan kebal azab. Ia tak segan merendahkan siapapun, termasuk rakyat yang dulu mengangkat namanya. Di depan kamera televisi, ia berkata sombong, "Kalau rakyat tidak suka, silakan tunggu 5 tahun lagi. Saya tetap punya kuasa hari ini." Ucapan itu menusuk hati rakyat. Orang-orang menangis bukan hanya karena lapar atau miskin, tapi karena merasa dikhianati oleh orang yang mereka percaya. Namun, doa mereka menembus langit. Doa dari hati yang terzalimi, doa dari jiwa yang hancur, doa yang pasti didengar oleh Sang Maha Kuasa. Malam hari, ia berdiri di balkon rumah mewahnya. Dari sana, ia memandang kota yang terang benderang. Dengan dada membusung, ia berkata pada dirinya sendiri, "Semua ini ada di bawah kekuasaan saya. Tidak ada yang bisa menyentuh saya. Tidak rakyat, tidak hukum, bahkan tidak Tuhan sekalipun." Kata-kata itu keluar dengan penuh keangkuhan, dan di detik itulah langit mencatatnya sebagai awal kehancuran. Ia tak tahu bahwa doa-doa rakyat yang ia hina sedang dikumpulkan untuk menjadi badai besar. Badai yang akan menerjangnya tanpa ampun, menghancurkan kursi empuk, gedung megah, dan semua kesombongannya dalam sekejap. Hari-hari terus berjalan, tapi penderitaan rakyat tak kunjung berkurang. Harga kebutuhan pokok melonjak, anak-anak masih banyak yang putus sekolah, dan rumah sakit penuh sesak dengan orang miskin yang tak mampu membayar biaya berobat. Di desa-desa, orang tua menatap langit dengan putus asa. Mereka teringat janji-janji manis yang pernah terdengar dari panggung kampanye, janji yang kini hanya tinggal angin lalu. Gelombang kemarahan mulai tak terbendung. Ratusan orang berbondong-bondong menuju gedung DPR dengan wajah penuh amarah. Spanduk lusuh bertuliskan, "Kami lapar," dan "Tepati janji, wahai wakil rakyat," dibentangkan di udara. Suara teriakan mereka menggema, mengguncang pagar besi yang menjulang tinggi. Dari atas gedung, wakil rakyat itu mengintip dari balik jendela kaca. Ia melihat ribuan wajah penuh luka, namun yang ia rasakan hanyalah jijik. Dengan nada meremehkan ia berkata pada stafnya, "Suruh aparat bubarkan mereka. Mereka hanya pengganggu. Apa gunanya rakyat kecil kalau hanya bisa berteriak?" Dan benar, aparat pun turun tangan. Gas air mata ditembakkan, tongkat kayu menghantam tubuh-tubuh lemah, dan jeritan ibu-ibu serta anak-anak terdengar di udara. Rakyat yang datang dengan harapan justru pulang dengan luka. Banyak yang pingsan, banyak yang ditangkap, dan sebagian pulang dengan wajah lebam. Di televisi, berita demo besar itu tayang. Jurnalis bertanya, "Pak, bagaimana tanggapan Anda terkait tuntutan rakyat?" Dengan wajah datar ia menjawab, "Itu hanya segelintir orang. Mereka tidak mewakili suara rakyat Indonesia. Saya sudah bekerja keras, mereka saja yang tidak tahu diri." Ucapan itu menyulut amarah yang lebih besar. Di warung kopi, orang-orang membicarakan betapa angkuhnya wakil mereka. Di desa, doa-doa dilantunkan dengan air mata, doa agar keadilan turun, doa agar kesombongan dibalas setimpal. Tapi ia tak pernah peduli. Malam itu, ia kembali ke rumah mewahnya. Di ruang tamu yang dipenuhi lampu kristal, ia tertawa terbahak-bahak bersama koleganya. "Rakyat, mereka hanya pion. Mereka hanya tahu berteriak. Mereka tak bisa menjatuhkan saya. Selama saya di kursi DPR, saya tetap berkuasa." Namun, di sudut ruang yang sunyi, jam dinding berdetak pelan, seolah mengingatkan bahwa setiap detik kesombongan adalah langkah menuju kehancuran. Ia menolak mendengar suara rakyat, tapi ia lupa ada suara yang lebih besar. Suara Tuhan yang tak akan membiarkan pengkhianatan berlangsung selamanya. Dan sejak hari itu, badai azab semakin dekat. Ia tak sadar, doa orang yang dizalimi telah melambung ke langit. Doa yang tak mungkin tertolak.
Doa yang akan menjemputnya di saat paling tak terduga. Malam itu, setelah tawa panjang di ruang mewahnya, ia masuk ke kamar tidur yang luas. Kasur empuk berlapis sprei sutra menyambut tubuhnya. Ia memejamkan mata dengan rasa puas, seolah dunia ini miliknya. Namun, di balik lelapnya, sesuatu mulai terjadi. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah jalan panjang yang gelap. Di kanan kirinya, ribuan wajah rakyat yang dulu ia abaikan menatapnya dengan mata penuh amarah. Ada ibu yang menangis sambil memeluk anak kurus. Ada bapak tua dengan tubuh rapuh yang menunjuknya dengan jari bergetar. Suara mereka bergema. Inilah akibat durhakamu. Inilah balasan dari pengkhianatanmu. Ia berlari ketakutan. Tumpukan uang yang biasa ia banggakan tiba-tiba berubah menjadi api, membakar tangannya. Ia menjerit, berusaha memadamkan api itu, namun semakin ia mencoba, semakin panas membakar. Dari jauh, terdengar suara lantang, inilah azab bagi mereka yang mengkhianati rakyat. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Sekilas ia merasa takut, namun segera ditepisnya. Hanya mimpi, katanya sambil tertawa kecut, lalu menyalakan rokok dan meneguk minuman keras untuk menenangkan diri. Namun, mimpi itu tak berhenti di situ. Malam berikutnya, ia kembali melihat pertanda. Kali ini ia berdiri di ruang sidang DPR. Saat hendak berbicara, tiba-tiba mikrofon meledak dan kursi empuk yang didudukinya retak menjadi dua. Rakyat masuk ke dalam gedung, berteriak dan menariknya keluar. Ia terseret, jatuh, lalu tubuhnya terhantam batu besar. Saat ia berteriak, tiba-tiba bumi terbelah dan menelannya hidup-hidup. Ia kembali terbangun dengan tubuh gemetar. Kali ini, sakit aneh mulai ia rasakan. Kepala pusing, badan lemah, dan napas berat. Ia memanggil dokter pribadi. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter berkata, "Tuan sehat-sehat saja. Tak ada penyakit serius." Tapi ia tahu ada yang tidak beres. Rasa sakit itu datang tanpa sebab, dan mimpi buruk terus menghantuinya. Kesombongan membuatnya tetap tak peduli. Alih-alih mendekat pada Tuhan, ia justru semakin keras hati. Ia tertawa sinis pada dirinya sendiri. Azab? Omong kosong. Saya masih hidup, masih berkuasa. Tidak ada yang bisa menjatuhkan saya. Tapi di balik semua penyangkalan itu, tanda-tanda azab semakin nyata. Setiap kali ia melangkah ke ruang sidang, kursi yang ia duduki terasa panas. Setiap kali ia menatap wajah rakyat di televisi, telinganya berdenging keras. Setiap kali ia membuka dompetnya yang penuh uang, ada suara bisikan yang menghantui. Itu bukan hakmu, itu darah rakyat. Ia mencoba mengabaikan semuanya dengan pesta, minuman, dan tawa, tapi rasa takut itu tetap menghantui. Kesombongan masih menutup hatinya, padahal azab sudah berdiri di depan pintu, hanya menunggu waktu untuk masuk. Hari itu, ruang sidang DPR dipenuhi wajah-wajah serius. Agenda sidang besar sedang berlangsung. Kamera televisi menyorot setiap sudut, wartawan memenuhi balkon, dan rakyat di luar menunggu kabar. Di kursinya yang empuk, ia duduk dengan penuh keangkuhan. Jas hitamnya rapi, dasinya mengilap, dan wajahnya penuh keyakinan bahwa ia adalah penguasa yang tak tergoyahkan. Ketika mikrofon dinyalakan, ia bangkit dengan percaya diri. Suaranya lantang, menolak usulan bantuan untuk rakyat kecil. Dengan wajah dingin ia berkata, negara tidak bisa terus memanjakan rakyat miskin. Mereka harus belajar mandiri. Itu bukan tugas kami. Ucapan itu mengejutkan banyak orang. Beberapa anggota DPR saling berpandangan, sementara wartawan cepat-cepat mengetikkan kalimatnya. Di luar gedung, rakyat yang mendengar lewat pengeras suara menjerit marah. Suara teriakan, "Pengkhianat! Pengkhianat!" menggema dari balik pagar. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat ia hendak duduk kembali, wajahnya mendadak pucat. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur deras. Ia berusaha memegang meja, tapi tubuhnya melemas. Dalam hitungan detik, ia terjatuh keras di lantai ruang sidang. Suara gedebuk mengejutkan semua orang. Panik melanda ruangan. Beberapa anggota DPR berdiri, sebagian berlari menghampirinya. Wartawan sibuk mengarahkan kamera, mengabadikan detik-detik mengejutkan itu. Ia menggeliat,
Matanya melotot, bibirnya bergetar seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tak keluar. Di luar, rakyat yang mendengar kabar lewat pengeras suara terdiam sejenak, lalu bersorak. Itu balasan dari Tuhan. Azab telah datang. Teriakan itu mengguncang udara, bercampur dengan isak tangis orang-orang yang merasa doa mereka akhirnya terjawab. Di dalam ruangan, tubuhnya semakin kaku. Napasnya terengah-engah, wajahnya memerah lalu membiru. Dokter pribadi bergegas masuk, memberi pertolongan pertama. Namun, tak ada yang bisa menyelamatkan. Semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Pria yang dulu penuh kesombongan kini tak berdaya, terbaring dengan tubuh gemetar, seolah diseret oleh kekuatan yang tak terlihat. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya tubuhnya berhenti bergerak. Sunyi menyelimuti ruangan. Suara tangis, bisikan panik, dan kamera yang terus memotret menjadi saksi bisu. Dan tepat di kursi empuk yang dulu ia banggakan, di gedung megah yang dulu ia sombongi, nyawanya direnggut dengan cara mengenaskan. Azab menimpa, bukan di jalan sepi, bukan di rumah pribadi, tapi di hadapan dunia. Semua orang menjadi saksi. Sejak hari itu, berita kematiannya menghiasi layar televisi dan halaman koran. Ada yang menulis, wakil rakyat tumbang di ruang sidang. Tapi rakyat kecil menyebutnya dengan kalimat berbeda. Azab bagi pengkhianat, azab bagi yang durhaka pada rakyatnya. Kabar kematian mendadak itu menyebar cepat ke seluruh negeri. Media massa menayangkannya berulang-ulang. Headline besar memenuhi layar. Anggota DPR tewas mendadak di ruang sidang. Foto tubuhnya yang terbujur kaku menjadi viral di media sosial. Namun yang menarik, bukan duka yang terdengar dari rakyat, melainkan sorak-sorai. Di desa-desa, orang berkumpul di warung kopi, membicarakan kejatuhannya dengan wajah lega. Inilah azab dari Tuhan. Inilah balasan bagi orang yang mengkhianati janji. Suara-suara itu menggema, seakan menjadi pembuktian bahwa doa orang terzalimi memang tak pernah tertolak. Pemakaman berlangsung dengan suasana muram, tapi berbeda dari pejabat lain yang biasanya diantar dengan penghormatan, kali ini suasananya dingin. Banyak yang datang bukan untuk mendoakan, melainkan untuk menyaksikan akhir hidup seorang pengkhianat. Bisikan-bisikan terdengar di antara kerumunan. Ia mati hina, kekayaannya tak bisa menyelamatkan, jabatan tinggi tak bisa menolong. Nama yang dulu dielu-elukan saat kampanye kini berubah menjadi simbol kehinaan. Di dinding-dinding rumah rakyat, poster wajahnya yang dulu dipasang dengan bangga kini robek dan terbakar. Anak-anak kecil diajarkan oleh orang tuanya. Jangan pernah meniru dia. Itulah akibat jika kau sombong dan mengkhianati rakyat. Bahkan di gedung DPR sendiri, kursi yang ia duduki menjadi tanda peringatan. Setiap kali ada yang melangkah ke kursi itu, orang-orang berbisik. Disinilah azab menimpa. Jangan sampai terulang. Kursi empuk itu bukan lagi lambang kekuasaan, melainkan saksi bisu bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran. Waktu berjalan, tapi kisahnya tetap dikenang. Ia tidak dikenang sebagai pahlawan, bukan pula sebagai pemimpin, melainkan sebagai pengingat. Nama yang tinggal peringatan. Nama yang selalu dihubungkan dengan kata azab dan pengkhianatan. Dan inilah akhir dari perjalanan seorang wakil rakyat yang lupa diri. Dari janji manis yang memikat hati, berubah menjadi durhaka yang menyalakan amarah, hingga akhirnya jatuh oleh azab yang mengerikan. Kisahnya menjadi pelajaran abadi, bahwa durhaka pada rakyat sama saja durhaka pada Tuhan, dan balasan itu pasti datang, cepat atau lambat, dengan cara yang tak pernah diduga.